Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 11 IPA 1 yang beranggotakan Al-Mutakim, Anissa Juliani, Yarli Gustriana Nabila, Muhammad Aksanul Rizal, dan Juliana. Kami di sini akan melakukan praktikum tekanan hidrostatis dengan tujuan 1. Untuk mengetahui cara menentukan tekanan hidrostatis. 2. Memahami prinsip percobaan tekanan hidrostatis. 3. Mengetahui pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Landasan teori. A. Pengertian tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang tekanan luar bidang itu. Bidang atau permukaan yang dikenai gaya disebut bidang tekanan. Gaya yang diberikan pada bidang tekan disebut gaya tekan. Tekanan dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A. Keterangannya, P itu tekanan, satuannya Pascal. F itu gaya tekan, satuannya Newton. A itu luas bidang tekan, satuannya meter persegi. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Rumus tekanan hidrostatis. pH sama dengan Ru kali G kali H. Keterangannya, pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Ru itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per s kuadrat. A itu kedalaman dari permukaan zat cair, satuannya meter. Semakin tinggi permukaan zat cair dalam wadah, zat cair tersebut akan semakin berat, sehingga tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah akan semakin besar. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu papan, selang, klam, corong, gelas takar atau gelas beker. Kami menggunakan gelas takar. Jika kalian mempunyai gelas beker, kalian bisa menggunakannya. Lalu ada galon, gunting, warna makanan, penggaris, double dip, dan fluida berupa air. Prosedur selanjutnya yaitu 1. Lakukan selang pada papan sehingga membentuk huruf U. Kedua, lalu rekatkan selang ke papan dengan kelas. 3. Masukkan corong pada salah satu ujung selang. Keempat, masukkan air berwarna pada pipa U. Pastikan posisi air dalam pipa U sama tinggi. Ukur ketinggian awal air dalam pipa. 17 cm. Kelima, tutup permukaan corong dengan balon. 6. Isi gelas takar atau gelas beker dengan fluida berupa air, isi hingga ketinggian 1000 ml. 7. Masukkan corong ke dalam gelas takar atau gelas beker yang berisikan fluida berupa air. 8. Tekan corong hingga kedalaman 800 ml, lalu ukurlah ketinggian air berwarna pada pipa U. Ketinggian menjadi 18 cm. 9. Selanjutnya tekan kembali hingga kedalaman 600 ml, lalu ukurlah ketinggian air berwarna pada pipa U. Ketinggian menjadi 19 cm. 10. Kemudian tekan hingga kedalaman 200 ml atau hingga ke dasar gelas takar atau gelas beker, lalu ukurlah kembali ketinggian air berwarna pada pipa U. Ketinggian menjadi 21 cm. Dari praktikum yang telah dilakukan oleh teman saya, didapatkan data sebagai berikut. Dari data tersebut, kita dapat menghitung tekanan hidrostatisnya. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita hitung bersama.
Pertama, kita harus mengubah satuan dari massa jenis air. Massa jenis air yang kita gunakan adalah 1000 ml. Karena satuan dari massa jenis air harus kilogram, maka kita harus ubah dari mililiter ke kilogram. 1 mililiter sama aja dengan 1 gram. Maka dari itu 1000 ml sama aja dengan 1000 gram. Gram ke kilogram turun 3 tangga. Maka dari itu 1000 gram dibagi 1000 sama dengan 1 kilogram per meter kubik. Jadi didapatkan massa jenis airnya yaitu 1 kilogram per meter kubik. Kemudian kita mencari pH-nya atau delta H-nya. Pertama kita mencari pH pada saat corong ditekan ke kedalaman 800 ml. Dengan rumus pH sama dengan H2 dikurang H1. Pada data, pada kedalaman 800 ml H2-nya adalah 18 cm dan H1-nya adalah 17 cm. 18 dikurang 17 sama dengan 1 cm. Kemudian kita ubah cm ke meter menjadi 0,01 meter. Kemudian kita mencari pH pada kedalaman 600 ml dengan rumus yang sama yaitu pH sama dengan H2 dikurang H1. Pada kedalaman 600 ml itu H2-nya adalah 19 cm. H1-nya adalah 17 cm. Jadi 19 cm dikurang 17 cm adalah 2 cm. Kemudian kita ubah lagi ke meter menjadi 0,02 meter. Kemudian kita mencari pH pada kedalaman 200 ml dengan rumus yang sama yaitu pH sama dengan H2 dikurang H1. Pada kedalaman 200 ml, H2-nya adalah 21 cm dan H1-nya yaitu 17 cm. 21 dikurang 17 sama dengan 4 cm. Cm kita ubah ke meter, maka menjadi 0,04 meter. Setelah diketahui data keseluruhannya, kita dapat menghitung tekanan hidrostatisnya dengan rumus P sama dengan Rho dikali gravitasi dikali delta H atau pH. Pertama, pada kedalaman 800 ml diketahui Rho-nya sama dengan 1 kg per meter kubik dan pH-nya sama dengan 0,01 meter dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka penyelesaiannya P sama dengan Rho dikali gravitasi dikali delta H sama dengan 1 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,01 meter. Hasilnya adalah 0,1 Newton per meter persegi. Kemudian yang kedua, pada kedalaman 600 ml diketahui Rho-nya sama dengan 1 kg per meter kubik. pH-nya sama dengan 0,02 meter dan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon persegi. Maka penyelesaiannya adalah P sama dengan Rho dikali gravitasi dikali delta H sama dengan 1 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,02 meter sama dengan 0,2 Newton per meter persegi. Yang ketiga, pada kedalaman 200 ml diketahui Rho sama dengan 1 kg per meter kubik, pH-nya adalah 0,04 meter dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka penyelesaiannya yaitu P sama dengan Rho dikali gravitasi dikali delta H sama dengan 1 kg per meter kubik
dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,04 meter sama dengan hasilnya yaitu 0,4 Newton per meter persegi. Jadi, data yang didapatkan dari hasil praktikum kami sebagai berikut. Berdasarkan hasil praktikum tekanan hidrostatis yang telah dilakukan oleh kami, dapat disimpulkan bahwa kedalaman suatu zat cair atau suatu fluida itu berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis yang akan dihasilkan. Semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya pun semakin besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis.